الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa ayyadana bi inzali kitabihi wa akramana bibi'sati rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatami nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun al muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa alamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim. Aujaballahu alaina fihi at-ta'am wa harrama as-siyam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Yakin mayoritas umat Islam, mayoritas kita, bahkan boleh jadi keseluruhan kita saat ini hati kita diliputi rasa sukacita, riang gembira dan bahagia. Perasaan itu di momen seperti ini, momen lepas dari Ramadan memasuki Syawal, tidaklah salah. Dari satu sisi, meskipun dari sisi yang lain bisa dinilai salah. Masa iya kita ditinggalkan bulan yang penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, kok kita bersuka cita? Apa enggak salah? Ini sisi yang salah. Sisi benarnya, kita yakin bahwa selama ini kita bisa menuntaskan perintah-perintah Allah, terkhusus di bulan Ramadan, tiada lain karena karunia dan rahmat Allah. Dan siapapun muslim yang merasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah, dia wajib bergembira. Siapapun muslim yang merasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah, dia wajib bergembira. Dan gembira dalam kondisi seperti ini adalah penanda keimanan di dalam hati kita. Surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Kul, sampaikanlah wahai Rasul, bifadlillah wa birahmati, berkat karunia Allah, berkat rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka orang-orang yang mengaku beriman Islam selalu bergembira, bersukacita dan berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, mendapatkan rahmat dan karunia Allah jauh lebih baik dibanding mereka yang tidak atau belum mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita semua berharap semoga seluruh amal-amal kita, terkhusus amal di bulan Ramadan, Allah berkenan untuk menerimanya. Dan juga kita berharap semoga apapun rahmat dan karunia Allah, apapun bentuknya, tetap Allah anugerahkan kepada kita hingga akhir kehidupan kita, hingga dengan itu kita bisa memperlakukan hari-hari semenjak 1 Syawal hingga nanti 30 atau 29 Sya'ban sebagaimana hari-hari Ramadan kita perlakukan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Hingga saat ini, hingga detik ini, nikmat terbesar tak ternilai harganya, nikmat iman Islam masih Allah anugerahkan pada kita. Sudah tentu syukur terbesar kita harus kita arahkan untuk dua nikmat itu, melebihi syukur kita atas nikmat sehat, nikmat harta benda dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui bahwa agama Islam sangat memperhatikan dua nilai sekaligus, yakni nilai vertikal dan nilai horizontal, nilai ibadah personal dan nilai ibadah sosial. Nilai vertikal atau ibadah personal adalah ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Nilai horizontal, ibadah yang bernilai sosial, tiada lain akhlak dan perilaku keseharian kita kepada sesama hamba Allah. Islam sangat memperhatikan kedua hal ini. Ketika ada di antara kita nilai vertikal kita, hablum minallah kita sangat baik, namun nilai horizontal kita, ibadah sosial kita kok buruk, dalam pandangan Allah kita belum menjadi seorang hamba yang baik. Demikian pula sebaliknya, nilai horizontal kita, ibadah sosial kita, akhlak kita, keseharian kita sangat indah terhadap seluruh makhluk Allah. Ketika vertikal kita, hubungan kita dengan Allah, ketaatan kita kepada Allah sangat jauh, kita pun belum menjadi hamba Allah yang baik. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Allah sudah beritahukan pada kita bahwa manusia yang paling berani menentang Allah, berani membunuh nabi dan rasul Allah dari kalangan Bani Israel adalah orang-orang Yahudi. Allah beritahukan pada kita, mereka selalu diliputi kehinaan karena dua sisi kehidupan mereka, dua-duanya buruk. Hablum minallah mereka buruk, hablum minannas mereka juga buruk. Andaikan mereka mau memperbaiki dua sisi kehidupannya ini, dipastikan oleh Allah mereka akan mulia. Namun itu tidak terjadi. Al-Baqarah 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayat. Duribat 'alaihimudz dzillah. Kehinaan selalu Allah timpakan pada mereka, aynama sukifu, di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan mereka memperbaiki hablum minallahnya dan hablum minan nasnya,
Di satu tafsir, hablum minallah ay syariatullah, dinullah. Ketika mereka mengikuti agama Allah dengan penuh istiqomah melaksanakan perintah-perintah agama, dan hablum minannas memperbaiki akhlak perilaku mereka dengan sesama hamba Allah, niscaya mereka pun akan mulia. Demikian halnya dengan kita. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebaik apapun hablum minallah kita, sehebat apapun ibadah kita, salat kita wajib sunnah, puasa kita wajib sunnah, ibadah kita, ibadah harta kita di mana-mana dikenal, selama sisi hablum minannas kita masih buruk, perilaku kita kepada sesama hamba Allah masih buruk, kita suka mencaci maki, mendolimi mereka, Rasulullah memastikan kita masih harus ke neraka sampai mereka memaafkan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajul ya Rasulullah inna fulanah yudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya finnar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari seorang sahabat datang menghadap Rasul lalu bertanya, wahai Rasulullah, ada tetanggaku, banyak tetanggaku, mereka hebat sholatnya, wajib sunnah, hebat puasanya, wajib sunnah, nggak putus, banyak pula ibadah hartanya. Sayangnya wahai Rasul, mulutnya masih suka menyakiti tetangga. Nyakiti paling enteng dengan mulut. Terhadap orang seperti itu Rasul langsung menjawab, ya finnar, dia masih akan masuk neraka. Dalam syarah hadis, sampai si orang yang dia dzalimi memaafkannya. Lalu sang sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fa inna fulanah yudkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa annaha tasaddaqat bil aswari minal aqitti wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Sebaliknya wahai Rasul, banyak tetanggaku salatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, ibadah hartanya enggak banyak, cuma sedikit. Kalau toh dia sedekah cuma dengan sepotong keju, tapi dia tidak menyakiti tetangga, tidak mendolimi tetangga dengan mulutnya. Rasul pun langsung menjawab, ya fil jannah, dia akan masuk surga langsung. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini masih terbilang enteng. Terbilang enteng karena orang yang seperti itu, dia soleh kepada Allah, baik kepada Allah, masih mendolimi hamba Allah, dia masih belum keluar dari Islam. Ada yang sangat berat, orang yang soleh kepada Allah, ibadahnya hebat, baca Qur'annya hebat, tapi ternyata oleh Rasul dia dianggap sudah keluar dari Islam. Ini yang harus kita waspadai. Karena dia melakukan satu keburukan yang itu sangat fatal. Keburukan kepada sesama hamba Allah, mengkafirkan seorang muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah yanduru fil nasl fala yara syai'an wa yanduru fil qidah fala yara syai'an wa yanduru fil rais fala yara syai'an yatamarau fil fuq. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 5056, Imam Muslim 2503 dan Imam An-Nasa'i.
Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul ke tengah-tengah kalian sekelompok orang yang begitu kamu mengenali mereka, mengetahui ibadah mereka, kamu akan berkata, betapa sholatku nggak ada nilainya dibanding sholat mereka. Betapa puasaku sangat kecil dibanding puasa mereka. Betapa amalan-amalanku nggak ada apa-apanya dibanding amalan mereka. Mereka selalu membaca Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokan untuk meresap ke dalam hati. Mereka itu sudah keluar dari Islam. Sebagaimana cepatnya anak panah keluar dari busur, yang ketika melihat mereka lihat dari busurnya tidak ada tanda-tanda pernah ada anak panah. Mereka lihat tabung anak panah, tidak terlihat adanya tanda-tanda di situ pernah ada anak panah. Mereka lihat di bagian tali busur juga tidak ada tanda-tanda di situ pernah ada anak panah. Kiasan kinayah. Dalam salah satu syarah hadis Umdatul Qari dimaknai la tuhsalu lahum minha faidatun. Meskipun mereka rajin ibadah, ternyata tidak ada manfaat untuk memperbaiki kepribadian mereka. Tidak ada manfaat untuk memperbaiki akhlak perilaku mereka, tutur kata mereka. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Artinya siapapun kita yang rajin melaksanakan sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar kita tidak berkurang. Rajin berpuasa, tapi pengendalian hawa nafsu kita tetap tidak terkendali. Rajin baca Quran, bahkan hafal, namun perilaku kita jauh dari nilai-nilai Quran. Hati-hati. Jangan-jangan di hari kiamat nanti kita masuk kategori sudah keluar dari Islam. Walaupun kalau kita telaah lebih jauh, di riwayat lain seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Abi Sa'id, pernahkah engkau mendengar Rasulullah berbicara tentang kaum Khawarij? Kaum yang muncul terkenal di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Abi Sa'id menjawab, aku tidak pernah mendengar Rasul bicara tentang kaum Khawarij. Karena di masa Rasul mereka belum ada. Namun kata sahabat Abu Sa'id, aku mendengar Rasul bersabda. Lalu beliau sampaikan hadis ini tadi. Artinya dalam pandangan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa hadis tadi tepat untuk melihat kaum Khawarij. Apa kefatalan mereka? Kesalahan fatal mereka mengkafirkan seorang muslim. Seorang muslim yang maksiat sekalipun itu tidak pantas untuk dikafirkan, selama kita belum mengetahui secara pasti bahwa dia memang sudah melakukan kekafiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau toh banyak umat Islam, banyak saudara kita yang sisi vertikalnya, hablum minallahnya baik, namun hablum minannasnya jeblok, yakin terjadi karena hawa nafsu. Tepatnya nafsu al-ammarah bisu. Atau sebaliknya, kalau ada di antara kita baik perilaku kita kepada sesama hamba Allah, tapi ketaatan kita, ibadah kita, hubungan vertikal kita dengan Allah buruk, yakin itu pun terjadi karena memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu merupakan sumber utama segala macam keburukan, kemaksiatan, kedzaliman. Memperturutkan hawa nafsu merupakan sumber utama berbagai macam kemungkaran, kekejian, kedzaliman, kemaksiatan. Karena itu pula Allah peringatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati-hati terhadap siapapun yang mempertuhankan hawa nafsu. Al-Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila.
Bagaimana pandanganmu wahai Rasul tentang orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Apakah kamu mau jadi pembela untuk mereka, penolong untuk mereka? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan sikap kafir Quraisy. Mereka menyembah Tuhan berhala terbuat dari batu. Ketika selanjutnya ada Tuhan berhala yang lebih cakep, mereka tinggalkan Tuhan yang lama, beralih menyembah Tuhan yang baru. Ketika ada yang lebih cakep lagi, yang lama mereka buang, mereka campakkan, beralih menyembah Tuhan berhala yang lebih cakep itu. Mereka menyembah Tuhannya semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Dari situlah Allah turunkan Al-Furqan ayat 43. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan memperturutkan hawa nafsu merupakan salah satu dari dua hal yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umat beliau. Memperturutkan hawa nafsu merupakan salah satu dari dua hal yang ditakutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW terjadi pada umat beliau. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ashadda ma atakhawwafu alaikum khaslatani, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu kana ya'dilu 'anil haqq, wa tulul amal al-hubbu lid-dunya. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Dunya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling sangat aku takutkan terjadi pada kalian dua hal. Pertama, memperturutkan hawa nafsu, dan yang kedua, banyak berangan-angan. Memperturutkan hawa nafsu akan menjadikan seseorang berpaling dari kebenaran. Tak peduli itu salah, tak peduli itu maksiat, selama menguntungkan hawa nafsu akan diterjang. Sedangkan panjang berangan-angan, selalu menghayal, akan menyebabkan seseorang cinta dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Allah hadirkan puasa Ramadan. Salah satu tujuannya tiada lain untuk mengarahkan kita, membimbing kita agar lebih mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena itu pula salah satu tanda keberhasilan puasa seseorang ketika daya kemampuan dia dalam mengendalikan hawa nafsu menjadi semakin baik. Salah satu tanda keberhasilan puasa kita ketika daya kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu menjadi semakin meningkat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijaun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 5066, Imam Muslim 3466, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wejangan kepada kami sahabat-sahabat muda. Wahai para pemuda, siapapun kalian yang telah mampu menafkahi keluarga, menikahlah, karena menikah itu akan dapat lebih mengendalikan kemaluan, menjaga pandangan mata. Ketika kalian belum mampu untuk menikah, menjaga diri supaya tidak terjerumus memperturutkan hawa nafsu, yang Rasul ajarkan, fa'alaikum bisawm, berpuasalah kalian, fa'innahu lahu wijaun, karena puasa itu ketika dilaksanakan dengan benar akan mampu menjadi tameng, perisai dari memperturutkan hawa nafsu. Semoga Allah jadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang puasa kita menjadikan kita lebih mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Wa qur rabbighfir warhamna anta khairul rahimin. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'uqubatu lil kafirin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadala al muslimin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wakala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Allahumma qawwil islam wal muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa ansur ikhwanal muslimina fi Syam wa ansur ikhwanal muslimina fi Yaman wa ansur ikhwanal muslimina fi Lebanon wa ansur ikhwanal muslimina fi Xinjiang wa ansur ikhwanal muslimina fi Myanmar wa ansur ikhwanal muslimina fi Filipina wa ansur ikhwanal muslimina fi Thailand wa ansur ikhwanal muslimina fil Jazirah wa ansur ikhwanal muslimina fi ayyi biladin kanu wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir Israil wa junuduhu wa syarikuhu wa sabihu wa sattid samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min virus corona wa virus omikron wa sa'abihima wa min sayyi'il asqam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim washkuru 'an ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.